malam hari ini adalah malam pengajian yang dirangkaikan dalam acara halal bihalal. Halal bihalal yang artinya saling menghalalkan, yang artinya saling merelakan, yang artinya saling memaafkan. Dalam salah satu hadis Nabi, baginda Rasul bersabda, "Man kanat mudlimatun li akhihi min 'irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm." Siapa orang yang berbuat zalim, siapa orang yang menyakiti saudaranya, siapa orang yang menyakiti tetangganya, siapa orang yang adik menyakiti kakaknya, siapa orang kakak menyakiti adiknya, siapa orang di antara kawan menyakiti kawan yang menzaliminya min 'irdihi aw min syai'in, dari kehormatannya atau dari sesuatu di antara mereka, falyatahallalhu minhul yaum, maka hari ini halalkan kesalahannya dan kita saling halal bihalal, saling maaf memaafkan, silaturahim, seakan-akan kita ini sudah kosong. Nggak ada lagi 1-0, nggak ada lagi 2-0, nggak ada lagi 3-0, yang ada kosong. Yang kosong apanya? Kantongnya apa dompetnya? Masya Allah, terus terang amat ya. Oh, jagung belum timbang, tapi tompong ini jagungnya banyak. Semoga yang panen jagungnya kaya. Kira-kira orang tompong maunya miskin atau kaya? Irai. Ini kaya harta atau kaya uang ini? Atau kaya iman? Atau kaya ilmu? Do mencoki, orang miskin itu nanti pada hari kiamat nggak dihisap. Orang kaya dihisap nanti pada hari kiamat. Makanya nanti ada 2 yang dipertanyakan masalah harta itu. Dari mana kamu dapatkan harta dan kemana kamu gunakan harta. Maka nanti pada hari kiamat orang-orang kaya lama dihisapnya, orang miskin nggak dihisap langsung surga. Kaya apa miskin? Ibu kaya nggak hina. Nah, ibu bapak sekalian, kita ini adalah umat manusia. Umat manusia itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk senantiasa beribadah kepadanya. Karena tujuan Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah tiada lain kecuali untuk beribadah kepada Allah. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun." Tiada kuciptakan jin dan manusia. Jinnih si manis jembatan, tuyul dan suster, wewe, berarti itu TV serah dodok tompongan. Masya Allah. Bahwa tujuan daripada Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita adalah sebagai umat manusia ini kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita untuk ibadah? Ibadah ini untuk kepentingan kita, bukan untuk kepentingan Allah. Walaupun ada di antara umat manusia yang tidak ibadah, Allah mah tetap Allah. Walaupun ada di antara umat manusia yang beribadah, Allah tetap Allah. Ibadah yang kita lakukan ini untuk kepentingan kita, untuk keselamatan kita,
dari dunia sampai akhirat. Maka ibadah ada dua, ibu bapak sekalian. Ada ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, ada ibadah yang berhubungan dengan umat manusia. Ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, salat yang 5 waktu. Itu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Puasa, kemarin kita sudah lakukan tuh puasa, ya, puasa Ramadan. Itu ibadah puasa, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ibadah rahasia, ibu bapak sekalian. Masya Allah. Itu ibadah rahasia, ibadah puasa. Karena berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala secara langsung, maka kalimatnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Diwajibkan puasa hanya untuk orang yang beriman kepada Allah. Maka orang yang tidak beriman kepada Allah tidak diwajibkan untuk puasa. Orang yang gak beriman mah siang-siang di bulan suci Ramadan caru kunurun koa, caru kununun kahawaka, caru kungahanka, karena dia tidak beriman kepada Allah. Karena yang dipanggil untuk puasa hanya orang beriman kepada Allah. Orang gila, tahu orang gila enggak? Orang gila, tahu nggak orang gila, Pak? Dauringo. Dauringo diwajibkan puasa enggak? Dauringo tidak diwajibkan untuk puasa. Artinya kalau ada orang yang tidak puasa Ramadan, siang-siang caru ngaha caru nonona, berarti coba hide. Masya Allah. Ando toi yang belum balik nih, anak-anak kecil yang belum balik, ibu bapak sekalian, tidak diwajibkan untuk puasa. Artinya kalau ada orang nae sorumbuna, nae lawilina, naru sasongona, wati puasanya dalam bulan suci Ramadan, anggap aja ando ikea masih bayi. Terus dia suruh apa? Kaulah susun bali aka inana. Masya Allah. Itu orang kecil tuh. Nah, puasa itu saking ibadah langsung berhubungan dengan Allah, maka kata Nabi, man soma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang puasa karena iman, tuh. Karena iman puasa, begitu kita kumur 3 kali, keluar tetap 3 kali. Kalau orang nggak ada iman, yang nggak puasa, kumur 3 kali, yang keluar 2 kali. Kemana sekalinya? Ornunum siang oir ini. Orlu. Nah, ini puasa ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang ibadah haji, orang yang ibadah umrah, ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana tidak? Wong pesawat ke duduhe, Masya Allah. Dunianya cuman pesawat. Kalau pesawatnya jatuh, habis. Maka dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang langsung berhubungan dengan Allah. Orang yang zikir, orang yang baca Quran, orang yang berdoa langsung berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam bahasa agama itu namanya hablum minallah. Hablum minallah, berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ibu bapak sekalian, ibadah-ibadah tersebut diturunkan oleh Allah bukan untuk menyusahkan kita. Ibadah-ibadah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berupa ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, itu Allah tidak menyusahkan kita. Allah tidak memberatkan kita. Bahasa Qur'annya, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usr.
Allah memudahkan kalian dan Allah tidak menyulitkan kalian. Maka sholat sebagai contoh adalah satu ibadah yang sangat gampang. Sholat ibadah yang sangat mudah. Mana buktinya? Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat berapa menit? Berapa menit? 5 menit paling lama. Itu yang paling lama poke jago atau sholat 2 rakaat. Yang paling lama itu sipa jago atau sholat 2 rakaat. Tapi begitu di masjid ini sholat subuh penuh nggak ini orang? Penuh di rumah. Padahal ringan kan 2 rakaat. Mudah sekali jemaah sekalian. Mana beratnya sholat? Satu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Salat kalau tidak bisa berdiri boleh dengan duduk. Mana beratnya salat? Asal mau mendirikan salat. Inggona tani sambia cuman 5 waktu, Pak. Taruhlah satu waktunya 5 menit. Mana sulitnya? Kalau tidak mampu dengan berdiri, boleh dengan duduk. Kalau nggak mampu berdiri, nggak mampu dengan duduk, boleh sambil tiduran. Mana sulitnya sholat? Ternyata berdiri tidak sanggup, duduk tidak sanggup, berbaring tidak sanggup, boleh dengan gerakan mata. Sudah gerakan mata juga tidak sanggup, berarti sudah mati itu orang, disolatin. Betul apa betul? Betul apa betul? Mana sulitnya jemaah sekalian? Inggona tani yang paling lama itu sholat apa main HP? Apa main game? Kan paling banter waktunya sedikit banget. Itulah kemudahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Haji dan umroh bagi orang yang mampu. Kalau nggak mampu nggak usah ngutang-ngutang mau berangkat haji. Kata Allah, walillahi ala nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Orang yang berangkat haji bagi orang yang mampu. Kalau tidak mampu, tidak punya uang, nggak usah conggorero nikidau. Operasi apalagi nanti haji kredit, lau haji WH kredit. Dulu haji, wahai Pak Haji kredit. Kan nggak begitu, saudara-saudara sekalian. Ngapain IPK pusing, guys? Agama ini gampang, agama ini mudah. Dan kebaikan yang luar biasa bagi orang yang menghidupkan agama sungguh sangat luar biasa. Contoh, dalam salah satu hadis, orang yang duduk mengkaji ilmu dalam majelis ta'lim 1 jam. Duduk 1 jam maka pahalanya sama seperti orang yang sholat sunnah 1000 rakaat. Halo? 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 Hei. Oi oi oi. Nanti begitu dahulu ke dia wasungkoro. Ibu bapak sekalian, orang yang duduk dalam majelis taklim sesaat 1 jam kita mengkaji ilmu, maka pahalanya sama dengan orang yang sholat 1000 rakaat. Pertanyaan mata dari kita doa adalah, kita doa pernah nggak sambil 1000 rakaat sholat sunnah? Pernah nggak? Duduk dalam majelis pada malam hari ini 1 jam saja kita mengkaji ayat-ayat Allah, mengkaji hadis-hadis Nabi, maka pahalanya seperti kita sholat sunnah 1000 rakaat. Dalam salah satu hadis Nabi, wa majatama qaumun fi baitin min buyutillah. Dalam redaksi hadis yang lain, la yaq'udu qaumun yadhkuruna Allah. Tiadalah satu kelompok berkumpul, tiadalah satu kaum berkumpul, orang-orang tompong berkumpul di majlis ini, berkumpul di masjid ini. Berkumpulnya bukan ngomongin orang, berkumpulnya bukan main gaple, berkumpulnya bukan main judi,
berkumpulnya bukan main narkoba, berkumpulnya bukan minuman keras, tapi berkumpulnya mereka yadhkurunallah, mereka berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, berkumpulnya mereka yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Jadi majelis taklim ini kalau berkumpulnya bersolawat, kalau berkumpulnya yadhkurunallah, mereka mengingat Allah, mereka berzikir kepada Allah. Itu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah. Kalau berkumpulnya yatluna kitab Allah, mereka membaca ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau berkumpulnya wa yatadarrusunahum bainahum, mereka mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an. Mereka mengkaji hadis-hadis Nabi. Apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala? Illa nazalat alaihimus sakinah, akan turun ketenangan di dalam diri mereka. Jadi kalau pada malam hari ini orang-orang tompong kumpulnya yadhkurunallah, berzikir kepada Allah, kumpulnya yatlunallah, membaca ayat-ayat Al-Qur'an, kumpulnya mengkaji hadis-hadis Nabi, kumpulnya mengkaji ayat-ayat Al-Qur'an, maka orang tompong tenang jiwanya. Orang-orang tompong tenang jiwanya, ibu-ibunya tenang jiwanya, bapak-bapaknya tenang jiwanya. Walaupun nggak ada uangnya, tetap tenang jiwanya ibu-ibu di tompong ini. Kalau zikir dan baca ayat-ayat Al-Qur'an. Kalau kumpul rakyatnya, kumpul ibu-ibunya, kumpul bapak-bapaknya, kumpul anak mudanya, kumpul ustadznya, kumpul kepala desanya, maka setompong ini illa nazalat alaihimus sakinah, akan ada ketenangan di dalam jiwa-jiwa kita sekalian. Tenang gak jiwanya malam hari ini? Tenang gak jiwanya malam hari ini? Nanti pulang ke rumah ada gak masalah? Ada masalah lagi, pusing lagi sudah. Kalau pusing lagi, ke majelis lagi. Pulang ke rumah ada masalah, ke majelis lagi. Sampai mati ke majelis terus. Pokoknya mati dalam majelis masuk surga. Halo Bu, maunya mati di majelis ta'lim atau mati di luar masjid? Mati di masjid apa di luar masjid? Sekarang? Sekarang? Ainain ake atau naisi? Irai deroci. Ainain ake. Nah ibu bapak sekalian, yang kedua, balasan bagi orang-orang yang ngumpul yatluna kitab Allah. Balasan bagi orang-orang yang kumpul yang yadhkuruna Allah, yang kedua adalah wahaffathumul malaikah. Malaikat akan datang malam hari ini, dia hamparkan sayapnya melindungi kita sekalian. Itu malaikat lapor kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu di tompong ada orang-orang yang ngumpul ya Allah. Mereka ngapain? Mereka sedang zikir ya Allah. Mereka baca Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sama-sama. Subhanallah. Wala wallah wala illa billah. Kurang kompak, sekali lagi. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha wallah wa la haula quwwata illa billahil. Kata Nabi
Siapa orang yang baca kalimat yang barusan, kalimatnya ringan dibaca, timbangannya berat nanti pada hari kiamat. Kalimat yang barusan tuh subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Kalimatnya ringan, naneo ipi kalimat akege. Pala nanti timbangannya berat pada hari kiamat. Orang-orang tompong ini maunya berat timbangannya pada hari kiamat atau berat timbangan jagonya arah dunia? Yang benar nih. Maunya berat timbangan jagonya arah dunia atau berat timbangan zikirnya pada hari kiamat nanti? Ada yang bilang dua-duanya ibu-ibu, padahal dia nggak mau diduakan, mana satuin aja. Sekali lagi ya. Subhanallah walhamdulillah wala wallahu akbar wala haula wala illa billahil. Itu ibadah yang langsung berhubungan dengan Allah, bahwa malaikat menghamparkan sayapnya untuk melindungi kita sekalian. Yang ketiga, balasan bagi orang-orang kalau kumpulnya mengingat Allah, zikir pada Allah, kalau ngumpulnya baca Quran, kalau ngumpulnya mengkaji hadis-hadis Nabi, ayat-ayat Al-Quran. Kata Nabi, wa wasiyatuhumur rahmah, akan diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka pada malam hari ini orang-orang yang duduk di masjid ini diliputi kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, yang kata orang Bima, watiwara ngangora-ngora, watiwara cauran caka, bahwa kita semuanya dalam kasih sayang Allah karena kita sedang bermajelis taklim mengkaji ayat-ayat Allah. Coba wara dekat dangdut, doma rawa, doma joge, wara mamuna pasti caona. Pasti bacok-bacokan. Kira-kira ada nggak pengajian yang bacok-bacokan? Kalau ada itu orang gila, doring. Ini kasih sayang nih. Oh, barangkali kita bohoke wara mengangu aka umah antara tetangga. Begitu kita duduk di sini, ada kasih sayang di antara sesama. Itu dihamparkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Makanya kalau ada masalah, hadirkan agama, hadirkan kebaikan, hadirkan zikir, hadirkan ibadah, tenang jiwa kita diliputi kasih sayang Allah Subhanahu. Yang keempat, kalau kita kumpul-kumpulnya baca Quran. Yang keempat, kalau kita kumpul zikir pada Allah, apa balasannya? Wa dzakarahumullahu fi man indah. Jadi kalau kita kumpul-kumpul seperti ini nih, Allah membanggakan kita di hadapan para malaikatnya. Allah menyebut nama kita di hadapan para malaikatnya. Maka sara'adum duhoke disebut namanya oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Lahiruma tiopo do tompong ka. Lihat orang-orang tompong no. Ada Ustadz Salahuddinnya, ada ketua majelis taklimnya, ada kepala desanya, ada Ustadz Fadlunnya, ada ketua RT-nya, ada kepala dusunnya. Kumpul semua. Itu diabsen oleh Allah di hadapan para malaikatnya. Ibu-ibu sekalian, contoh, kalau ada Presiden Prabowo masuk ke kampung kita, kira-kira Presiden Prabowo menyebut nama kita, bangga nggak kita? Bangga nggak kita? Senang nggak kita? Apa kata kita? Irae Pak Prabowo pengen ngaranahu kai. Padahal watipatan DP empuannya aja sudah bangga kita. Padahal tidak kenal kita, menyebut nama kita. Dia absen sama Pak Prabowo, ina aka, ompu aka, ama aka, wai aka. Dia absen sama Pak Prabowo, senang kita, dikenal. Ini ada orang yang dikenal oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang banggain kita, Allah yang ciptain kita, Allah yang ciptain semua ini bangga terhadap kita. Yang bangga bukan kepala dusun,
Yang bangga bukan kepala desa, yang bangga bukan camat, yang bangga bukan bupati, yang bangga bukan wali kota, yang bangga bukan gubernur, yang bangga bukan presiden, tapi yang bangga adalah Allah yang menciptakan ketua RT sampai presiden, saudara-saudara sekalian. Masa kita nggak bangga nih? Nama kita disebut oleh Allah di hadapan para malaikat gara-gara kita mengadi-aki doa ta'aki. Masya Allah, bangga nggak kita ini? Bangga nggak kita? Nah, kalau memang bangga, saya minum dulu. Ayo minum. Itu baru ini. Ayo bagi dulu airnya. Supaya kuat ibu-ibu dengerin ceramah ini. Yang kedua, ada ibadah yang berhubungan dengan manusia, namanya hablum minan nas. Antara manusia yang satu dan manusia yang lain. Ada ajarannya, ada aturannya, supaya di antara sesama terjalin satu komunikasi, satu silaturahim, satu hubungan antara tetangga dan tetangga, antara kawan dan kawan, antara anak dan orang tua dan anak, atasan, bawahan, bawahan, atasan. Ada aturan mainnya. Contoh hadis Nabi. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim jarahu. Siapa orang yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka muliakanlah tetangganya. Orang yang beriman kepada Allah, ada urusan harus tahu lawan tetangga kiri kanan. Tetangga samping kiri umat, tetangga samping kanan umat, tetangga samping depan umat dan belakang umat. Bisa yang jauh dari rumah, pokoknya tetangga. Orang yang beriman mesti tahona terhadap tetangga. Ini namanya hablum minan nas. Antara tetangga, kata Nabi, kalau kita masak sayur tumba po'oina. Kalau masak utang beca, banyakin kuahnya, banyakin airnya, supaya apa? Bagi sama tetangga. Kalau ini bagi po'oina. Kasih juga dong isinya. Kalau kita bagi oinya saja, kata tetangga, sebuah utang nggak begitu. Itu bahasa Nabi supaya kita mau berbagi sama tetangga. Urusan masakan saja ada hak tetangga. Kalau kita cangok utang, tahu cangok utang? Kalau kita goreng ikan tuh, ikan asin kan aromanya kemana-mana. Nah itu dia cowok mencangok utang ngolo naik. Bagi dong sama tetangga, jangan cuma ngolonya saja. Kalau kita cangok utang bagi sama tetangga, jangan cuma dirasakan ngolonya. Itu pun bahasa Nabi supaya saling berbagi di antara tetangga. Kalau kita punya musik, jangan sampai mengganggu tetangga. Kalau kita punya musik, dengarin kita yang repot. Musik besar-besar, tetangga lagi sakit. Dakduk, dakduk, dakduk. Roci madena tetangga pede. Ada hak tetangga, ada adab tetangga. Dijaga. Tetapi apabila terjadi ketersinggungan di antara tetangga, cepat minta maaf. Maka di antara orang yang bertakwa adalah yang tadi Ustazah Fadlul bacakan ayatnya, wal afina 'anin nas, mau memaafkan kesalahan tetangganya. Maafkan kesalahan tetangga kalau berbuat salah. Kenapa? Karena kita juga punya salah, supaya tetangga mau memaafkan kita juga. Tuh, itulah hablum minan nas, antara sesama. Itu diajarkan dalam sholat, ibu bapak sekalian. Itu kalau kita sholat berjamaah, Masya Allah. Kita berdiri berdampingan. Bahu ketemu bahu, sambil berjamaah kan nih. Bahu ketemu bahu, kaki ketemu kaki. Nggak ada yang sholat Allahu Akbar, nggak ada. Pasti menjaga tetangga. Allahu Akbar, nggak ada.
Pasti Allahu Akbar, tenang. Samping kita juga tenang. Nggak ada yang saling injak-injakan kaki. Nggak ada, tenang. Maka ajaran sholat ini dibawa keluar masjid, dibawa di rumah. Kalau Allahu Akbar tenang, nanti di rumah juga sama tetangga itu damai, aman, tenang. Walaupun beda pilihannya, beda pilpresnya, beda pandangan politiknya, dan beda caki kepala di sana. Saling hormati dong. Tetangga ada hak-haknya, ada kewajibannya. Ini yang repot. Pilihan presiden 10 tahun yang lalu sampai akiwati Porojo Angin. Udah 10 kali lebaran, Rudeni. Allah tabayan jauh sih. Ibu bapak sekalian. Walaupun kita ini beda pilihan, beda dalam pandangan beragama, beda tradisi, ayo ada hak-haknya tetangga. Itulah kita halal halal saling memaafkan di antara sesama. Hablum minan nas. Antara kawan dan kawan, kalau tersinggung karena nuntung nggak hindai, ada suara kita yang menyakiti tetangga, cepat-cepat minta maaf. Begitu kita maafkan, Masya Allah, mulia di hadapan Allah. Memang sakit hati kita begitu disakiti sama orang. Sakitnya tuh di sini. Tapi orang-orang tuh nggak boleh sakit hati, ibu bapak sekalian. Itu Ayu Ting Ting sampai sekarang ini masih sakit dia karena nyanyinya sakitnya tuh di sini. Henggeng jauh siaka, supun jauh siaka, alam rawane ide. Orang Islam nggak boleh. Bahagianya tuh di sini. Tunjuk dada. Saya bahagia, nggak boleh sakit hati. Secara manusiawi iya, tapi kalau kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah itu maha membolak-balikan hati. Maka apa doa kita? Allahumma ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Ya Allah, yang maha membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas jalanmu, di atas ibadah kepadamu. Tuh, alum adeni. Nalwa ta'isi, nalwa ta'awan. Tapi kita harus tetap tawadhu. Tahu tawadhu bu, Pak? Tawadhu. Tawadhu Salahuddin tahu warna duit. Tawadhu. Nah ibu bapak sekalian, maka orang-orang tompong ini harus bersatu di atas satu kebaikan, kesepakatan. Seperti ini nih, Masya Allah, saya bangga. Kepala desanya hadir. Jenis ulamanya hadir, imamnya hadir, pejabatnya hadir, ibu-ibunya hadir, bapak-bapaknya hadir. Bisa-bisa suatu saat nanti kalau malam hari ini acaranya sukses, bikin yang lebih besar, adakan di luar masjid, undang banyak kiai, termasuk yang datang dari Jakarta bisa undang, ongkosnya pesawat bolak-balik, kepala desa yang nanggungnya, anggarkan, kecil itu saudara-saudara sekalian. Sepakat nggak ini? Iya. Semoga tercapai gairah pada desa. Masya Allah. Iya kan? Ini bagian daripada kebaikan ibu bapak sekalian. Kalau ada orang yang sepakat untuk kejahatan, kenapa kita takut sepakat untuk kebaikan? Betul-betul. Setuju apa setuju? Kalau ada orang yang bersama-sama dalam kejahatannya, dalam perbuatan dosa, kenapa kita tidak bersama-sama dalam kebaikan di atas jalan Allah Subhanahu wa taala? Kalau ada orang yang berani korupsi bersama-sama, korupsi berjamaah, kenapa kita takut berbuat baik secara sama-sama, gandengan tangan, menuju sukses secara sama-sama? Kenapa harus takut? Akhirnya ngahimu, disa kerawi mancara, dahu kerawi metaho. Pola pikir siapa itu? Kenapa kita harus dahu kerawi metaho? Pengajian kenapa harus takut? Kan baik. Nah, ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal tolong menolong dalam kebaikan dan jangan tolong menolong
dalam permusuhan dan perbuatan dosa. Ta'awanu, dia saling, bukan sepihak, bukan bertepuk sebelah tangan. Kalau cuman tolong, yang satu menolong yang satunya nggak menolong balik. Tapi bahasa Quran ta'awanu itu saling tolong menolong. Yang satu sudah tolong dia, yang dia tolong dia juga dong. Itu namanya dua belah pihak. Kalau cuma satu yang menolong, yang satu enggak, boleh sentika domone menesive palsiutin ensia. Itu namanya cinta bertepuk sebelah tangan. Ingon Eli, deh, Eli. Nggak bunyi. Yang bunyi itu begini. Yang ini begini, yang ini begini. Saling ketemu ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Dalam urusan kebaikan, tolong dia. Urusan takwa, lindungi dia. Sama-sama dengan dia. Wala ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan saling tolong menolong dalam perbuatan dosa dan permusuhan. Jangan. Akhirnya urusan dosa ulu besia. Urusan maksiat ulu besia. Urusan caur caka ulu besia. Harusnya innamal mu'minuna ikhwah. Sesama orang-orang beriman itu bersaudara. Kalau terjadi keributan, fa'aslihu baina akhwaikum, damaikan dia. Maka kata tentara, damai itu indah. Tuh, bukan wajib tentara ini. Damai itu indah. Ribut itu masalah. Gitu loh. Kira-kira ibu bapak lebih senang hidup damai apa hidup penuh masalah? Hidup damai kan indah. Ketemu dia bisa senyum. Bisa sapa, assalamualaikum lautabe wa ungaha wa orongko samar deh. Kan indah. Kalau yang satu bawa korek api, yang satu bawa rokok, kan saling beri tuh. Ini korek apinya, sini rokoknya. Yang repot kemana-mana, wa pikiran po, tiba wa rongko. Cum tahu rongko ini sih. Akibat pikir rangkar stakor nih. Saling tolong menolong dalam hidup bermasyarakat ini. Saling bantu-membantu dalam kehidupan ini. Tetapi kalau ada ribut di antara sesama, apa perintah agama? Wal'afina 'anin nas, maafkan kesalahan dia. Begitu kita memaafkan, wa anta'fu huwa aqrabu littaqwa. Memaafkan itu perbuatan yang mendekatkan diri kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kalau di rumah tangga ribut terus, senang apa enggak? Kan kita enggak senang dalam rumah tangga ribut terus. Iya kan? Sebentar-sebentar encawal orang, sebentar-sebentar encawal orang. Mau ngapain hidup? Antara bapak ribut sama anak, anak ribut sama bapak. Kan rumah tangga berantakan. Kan rumah tangga begitu. Roci made doroy. Seturuk. Tahu seturuk enggak? Seturuk berat apa ringan? Berat apa ringan? Ompot seturuk dia bagaimana 5 teru? Roci made. Kenapa? Banyak masalah. Hidup damai, hidup indah. Gimana caranya? Kembali kepada agama, zikir pada Allah Subhanahu wa taala, lapor kepada Allah. Apa namanya? Curhat kepada Allah. Jangan curhat di status. Sebentar-sebentar bikin status. Mayra kompor ka, wante ngedom kelai, habis kita. Kalau kita curhat di status, nanti komentar orang macam-macam. Ada yang ngompor-ngomporin. Ada yang bantai kita. Ada yang hantam kita. Coba ambil air wudhu. Sholat 2 rakaat. Curhat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah akan berikan jalan keluar. Maka apa kata Al-Quran? Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja
wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Siapa orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, salah satu takwa itu adalah curhat kepada Allah, berdoa kepada Allah, bermunajat kepada Allah. Begitu kita ada masalah, masalah itu diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Rezeki dari mana-mana tak kita sangka datangnya kalau kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka takwa dulu baru rezeki. Jangan rezeki baru takwa, takwa dulu baru rezeki. Jadi kalau kita bertakwa kepada Allah, rezeki dikasih oleh Allah. Maka orang bertakwa itu lancar rezekinya, termasuk saya. Malam hari ini dari kepala desa nggak tahu dapat berapa ini. Yang penting takwa aja dulu. Selama ini kan takwa. Betul nggak? Betul nggak? Nah, kepala desa, kepala desa. Coba lihat jemaah sekalian. Jadi takwa dulu baru rezeki. Jangan rezeki baru takwa. Yang repot orang tuh cari rezeki baru takwa. Enggak takwa-takwa nama dia ulur deh. Tuh, lihat Quran. Wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk. Dirikan sholat, perintahkan keluargamu untuk mendirikan sholat. La nas'aluka rizqan, kami enggak minta rezeki sama kamu, kata Allah. Allah cuman bilang sama kita, dirikan sholat. Perintahkan keluargamu untuk sholat. Yang ngasih rezeki kami, bukan kamu yang ngasih rezeki kepada kami, kata Allah. Allah cuma minta kita bertakwa, kita mendirikan sholat, rezeki urusan Allah. Tapi orang sekarang kan Masya Allah, cocok lah ini, cocok lah dah, cocok. Sembiawati, takwawati, nanti aja kalau sudah tua katanya. Nanti aja kalau gigi sudah ompong. Nanti aja kalau rambut sudah putih. Nanti aja kalau sudah keriput wajah. Boro-boro mau ibadah wati besambiawati petakwana. Ngupai de ormade ulu sia. Ngehidau iu. Ayo kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Agama mengajarkan hubungan baik sesama manusia dan hubungan baik dengan Allah Subhanahu wa taala. Terakhir dari saya, ada hadis Nabi begini. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Orang Islam yang sejati itu adalah orang Islam yang menyelamatkan Islam lainnya dari lisannya dan tangannya. Jadi orang Islam itu tidak boleh menyakiti dengan lisannya terhadap saudara muslim yang lain. Orang Islam itu tidak boleh menyakiti kawannya dengan tangannya. Jadi orang muslim adalah yang menyelamatkan saudaranya dari mulut dan tangannya. Orang yang punya lisan menyampaikan kalimat yang baik, kalimat yang menyelamatkan. Dia tidak menyakiti saudaranya, lembut tutur katanya. Demikian juga tangannya menyelamatkannya. Dia tidak sibuk nonjok orang. Tetapi kalau terjadi suatu kesalahan dalam berucap, cara nuntun, cara boy akibat lisan dan tangan, faljatahallalhu minhul yaum, minta dihalalkan pada hari itu. Itulah halal bihalal, menghalalkan satu sama lain, kosong sama kosong, tidak ada lagi dendam di antara kita. Hati kita bersih daripada penyakit hati. Kalau ada penyakit hati menggerogoti hati kita, lebih parah daripada penyakit fisik. Kalau penyakit fisik ada obat yang kita cari. Kalau penyakit hati tiada obat yang bisa kita nanti. Hati diselamatkan. Yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Nanti pada hari kiamat bukan harta yang menyelamatkan kita, bukan anak yang menyelamatkan kita. Siapa? Orang yang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Wati waraiha adena daidou.
hatinya baik, orang berbuat jahat biarin aja, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha tahu, memaafkan itu perbuatan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka semoga dengan kita halal bihalal pada malam hari ini, perbedaan di antara kita rukun kembali, bersatu kembali, bergandengan tangan, kita bangun Tompong ini menjadi desa terbaik, menjadi desa yang unggul. Di sini hidup syariat Islam untuk menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Cuman itu yang bisa saya sampaikan. Ada kalimat yang kurang berkenan, mohon maaf, mboto kangampu. Semoga kebaikan ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada yang salah, datang daripada kebodohan saya. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.